Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai psikolinguistik, Ibu akan memberikan subjudul dengan proses pemulihan bahasa pertama dan tahap perkembangan bahasa pada anak. Ya, di sini ada kata pengantar dulu ya, apa itu bahasa. Jadi bahasa adalah alat dasar komunikasi. Nah, di sini pemulihan bahasa pertama itu terjadi secara alami melalui interaksi sosial. Ada lagi itu menurut Chomsky, anak memiliki perangkat bawaan yang disebut dengan LAD atau Language Acquisition Diff, ya, memungkinkan mereka mempelajari bahasa. Sini ada hakikat pemulihan bahasa pertama, yaitu pemulihan bahasa pertama adalah proses di mana seorang individu, biasanya anak-anak, mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menghasilkan bahasa yang digunakan di lingkungan sekitarnya. Proses ini berbeda dari pembelajaran bahasa kedua karena terjadi secara alami tanpa instruksi formal pada usia yang sangat muda. Sini ada teori-teori pemulihan bahasa pertama. Yang pertama itu teori behavioristik, yang kedua teori nativistik, yang ketiga teori intrasionis. Ini ada tahap-tahapannya ya. Bahasa pertama tadi yaitu tahap pralinguistik, ini terjadi pada sebelum anak mulai mengucapkan kata-kata pertama yang bermakna. Nah, sini ada juga tahap pemulihan bahasa pertama, tahap satu kata, ya, ada tahap dua kata, tahap multi kata, tahap tata bahasa kompleks. Ini faktor yang mempengaruhi pemulihan bahasa. Yang pertama itu linguistik atau lingkungan. Kualitas dan kuantitas input bahasa yang diterima anak sangat krusial. Yang kedua, perkembangan kognitif. Kemampuan berpikir anak berkembang seiring dengan kemampuan bahasanya. Yang ketiga, latar belakang sosial. Interaksi dalam keluarga dan lingkungan sosial mempengaruhi pemulihan bahasa. Yang keempat, ada faktor biologis dan neurologis, anatomi organ bicara, perkembangan otak, dan genetika. Jadi dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan bahasa ini, kita akan tahu bagaimana komunikasi bahasa yang kita gunakan. Sini ada tahap perkembangan bahasa anak itu 0 sampai 6 tahun. Itu ada proses yang pertama itu bayi mulai mengeluarkan suara seperti tangisan dan choking, ya. Itu pada perkembangan bahasa anak 0 sampai 6 bulan. Yang kedua itu ada tahap babbling, mengungkapkan konsonan dan vokal seperti ba 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 yang sering kita dengar pada anak-anak bayi. Yang ketiga, proses 12 sampai 18 bulan mengucapkan kata pertama seperti ma, mama, papa, atau dada. Itu contoh tahap perkembangan bahasa anak 0 bulan sampai 6 tahun. Yang kedua, ada proses yang keempatnya itu ada 18 sampai 24 bulan. Jadi menggabungkan dua kata menjadi frase sederhana, misalnya mau susu, ya. Yang kelima, 2 sampai 3 tahun menyusun kalimat sederhana dan mulai memahami struktur bahasa dasar. Yang keenam itu ada 3 sampai 5 tahun menggunakan kalimat yang lebih kompleks dan memahami aturan kata data bahasa dasar. Biasanya ini terjadi pada anak-anak yang menjelang prasekolah atau masuk ke taman kanak-kanak. Ini peran lingkungan dalam pemulihan bahasa. Yang pertama itu lingkungan rumah, karena lingkungan rumah ini di sanalah interaksi antara anak dan orang tua yang sangat penting yang harus kita lakukan dalam lingkungan untuk memperoleh bahasa tadi. Yang kedua, lingkungan sekolah, guru dan teman sebaya mampu membantu memperkaya kosakata dan struktur bahasa. Yang ketiga itu lingkungan bermain. Bermain dengan teman sebaya mendorong menggunakan bahasa dalam konteks sosial. Itulah materi yang bisa saya Ibu sampaikan. Mudah-mudahan
anak-anak Ibu semuanya bisa memahami. Akhir kata Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.